Baik, apakah sudah hadir semua? Sepertinya sudah, Ibu. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi konseling hari ini. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Ibu tunjuk Teh Amel untuk memimpin doa pada sesi konseling hari ini. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai sesi konseling hari ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillah dan berdoa sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, terima kasih kepada Teh Amel yang sudah memimpin doa. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik ya. Oke, teman-teman, udah tahu belum bertemu kita hari ini untuk apa? Konseling kelompok. Iya, betul sekali. Jadi kita akan melakukan konseling kelompok. Oke, sebelumnya dari teman-teman semua ada yang sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Oke, jadi teman-teman belum pernah melakukan konseling kelompok ya. Jadi Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan kepada teman-teman semua apa itu konseling kelompok, apa tujuannya, dan tentunya teman-teman perlu mengetahui apa itu asas-asas dalam konseling kelompok. Oke, jadi konseling kelompok ini adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang mempunyai suatu permasalahan dan didiskusikan secara berkelompok. Dan tujuannya yaitu untuk menyelesaikan masalah teman-teman dan akan teratasi oleh kita semua. Seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini Ibu harapkan kita semuanya dapat berperan aktif untuk menanggapi, untuk kasih saran ataupun kasih tambahan. Jadi teman-teman di sini ceritalah tanpa harus terbebani atau dibocorkan oleh siapapun. Oke. Jadi Ibu sudah mengumpulkan permasalahan teman-teman ya di sini. Jadi permasalahan teman-teman itu apa? Yaitu screen time yang berlebihan atau menghabiskan waktu dengan gadget secara berlebihan. Nanti Ibu akan meminta teman-teman untuk menyampaikan atau mendeskripsikan masalah dari teman-teman semua. Dan nanti kita akan sepakati masalah siapa yang akan kita bahas. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu perlu menyebutkan terlebih dahulu ya apa itu asas-asas konseling kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi di asas kerahasiaan ini segala sesuatu yang teman-teman ceritakan dan teman-teman sampaikan itu bersifat rahasia dan itu tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Teman-teman datang ke sini apakah secara sukarela? Oke, alhamdulillah ya teman-teman hadir ke sini dengan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jadi teman-teman di sini apa yang teman-teman sampaikan itu secara terbuka dan teman-teman dapat bersifat dengan aktif menanggapi ataupun kasih saran. Dan yang keempat yaitu asas kegiatan. Nah, di asas kegiatan ini kita akan menyepakati atau menyetujui berapa menit atau berapa waktu sesi konseling kelompok pada hari ini. Oke, Ibu akan menyarankan untuk sesi kelompok pada hari ini selama 30 menit. Apakah teman-teman setuju? Setuju.
satu. Ya. Masih ada yang mau konsentrasi lagi. Sekali lagi tepuk 3. Tepuk 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya sudah melakukan SBD ini. Ibu harap teman-teman sudah konsentrasi dan fokus untuk melakukan sesi kelompok pada hari ini. Nah, teman-teman, di sesi konseling kelompok ini, teman-teman perlu membacakan ikrar. Nah, kenapa harus ada ikrar konseling kelompok? Karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada asas yang pertama, yaitu asas kerahasiaan, di mana teman-teman yang teman-teman sampaikan, yang teman-teman ceritakan itu bersifat rahasia dan terjamin kerahasiaannya, dan kita tidak boleh membocorkan kepada siapapun. Oke, untuk membacakan ikrar konseling kelompok, teman-teman boleh berdiri ya. Oke, teman-teman mengikuti apa yang dikatakan ya. Berikut Ikrar konseling kelompok. ikrar konseling kelompok. Kami seluruh anggota konseling kelompok dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan bahwa satu, kami bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok dengan sungguh-sungguh terbuka dan aktif. Dua, kami berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan seluruh cerita, pendapat dan pengalaman yang disampaikan dalam kelompok ini. Tiga, kami saling menghargai, tidak menghakimi, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota untuk berbicara. Kami berusaha bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang lain demi tercapainya tujuan konseling. 4, kami siap bekerja sama saling mendukung dan menjaga suasana kelompok agar tetap nyaman, aman, dan kondusif. 5, ikrar ini kami ucapkan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjalani proses konseling kelompok dengan penuh tanggung jawab. Oke, silakan duduk kembali. Oke, teman-teman, sebelum ke tahap ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum ya. Jadi, teman-teman, dalam konseling kelompok itu ada namanya pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok itu adalah ibu sendiri, yang dimana ibu berperan untuk membimbing dan memfasilitasi teman-teman. Intinya menjadi fasilitator teman-teman dalam konseling kelompok. Dan anggota kelompok itu adalah teman-teman sendiri. Oke, teman-teman, untuk saling mengenal ya satu sama lain, alangkah baiknya kita saling mengenal. Yang pertama akan perkenalan dari ibu sendiri ya. Perkenalkan, nama ibu Lucia Fawati. Teman-teman boleh panggil ibu Lucy. Oke, selanjutnya dari teman-teman semua ya.
silahkan sebutkan nama dan kelasnya. Oke, selanjutnya dari teman-teman semua ya, untuk memperkenalkan diri dimulai dari ujung sana dan dilanjut ke sebelah kanan. Baik, nama saya Santi dari kelas 12C. Kenalin, nama aku Siti Mudain dari kelas 12A. Kenalin, nama aku Lama dari kelas 12C. Perkenalkan, aku Ira Kofi dari kelas 12A. Perkenalkan, saya Nenek Paula dari kelas 12B. Aku Anggun Fahmi dari kelas 12A. Kenalin, aku Bina Fitriani dari kelas 12B. Oke, baik, terima kasih banyak ya teman-teman sudah memperkenalkan diri teman masing-masing. Jadi kita saling mengenal ya. Dari mulai Andi, Syarika, Amel, Vira, Nina, Anggun, dan Tina. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, pembahasan nanti Ibu harapkan dan mengingatkan kepada teman-teman semua, teman-teman nanti menceritakan atau mendeskripsikan dari masalahnya teman-teman. Nanti kita akan sepakati ya masalah siapa yang akan kita bahas. Baik, pada kegiatan konseling kelompok ini, Ibu menggunakan teknik dari bimbingan konseling, yaitu teknik behavior, yang dimana di sini terdapat teori ABC. Nah, dari pertama yaitu A, artinya presiden atau bisa dikatakan perilaku yang ditimbulkan dari teman-teman melalui permasalahan yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini. Dan yang B itu artinya behavior, yaitu perilaku. Nah, artinya dari sebuah sikap atau tingkah laku dari teman-teman itu mengakibatkan hal seperti apa. Dan yang C, yang terakhir, konsekuensi atau konsekuensi dari permasalahan yang telah dibuat oleh teman-teman. Nanti konsekuensinya atau dampaknya akan seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi sekarang silahkan teman-teman untuk menyampaikan atau mendeskripsikan masalah teman-teman. Karena tadi memperkenalkan diri sudah dimulai dari ujung sana ya. Sekarang kita akan mulai dari sisi kanan saya kepada Nina, dipersilahkan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi aku merasa hari ini kayak berlebihan cerita yang mereka candukan cerita. Nah, dampaknya itu ya sebelumnya tugas aku jadi gak beres Bu. Jadi kayak tugas aku berantakan gara-gara setiap aku ngerjain tugas saya mau main HP gitu. Terus Ibu, jadi tugas-tugas saya selesai. Terus karena tugas-tugas saya tidak selesai, sekaligus selesai kan jadi kayak seadanya. Nah, nilai saya jadi nurun. Oke, jadi dampaknya sangat lumayan sekali ya, dan itu ke belajarnya Nina. Oke, boleh dilanjut? Oke, Bu. Jadi aku hari ini terlalu sering menggunakan HP sampai merasa terlalu asik di HP itu sendiri. Sampai kalau bertemu dengan orang itu, aku merasa risih dan ada rasa takut gitu. Itu sih masalah aku itu. Boleh dilanjut ya? Baik. Kalau aku pribadi karena keseringan main HP sampai pusing kepala. Oke. Boleh dilanjut juga? Kalau aku karena banyak sering main game, jadi itu suka tembak sendiri. Entah jempol atau enggak dari yang lain. Kadang kalau memang nggak gimana dia suka datang sendiri karena terlalu sering main handphone. Itu yang pertama. Jadi mengembalikan itu cukup susah. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu banyak menghabiskan uang karena kita perlu internet dan cukup boros. Saya sebagai pelajar. Oke, boleh dilanjut ya? Oke, kalau aku sendiri akhir-akhir ini aku kebanyakan mengkonsumsi konten reels yang berdurasi pendek ya. Terus hanya itu aku suka kebawa gitu ya sama konten itu. Jadi dari konten itu tuh sampai kadang kalau misalkan dia berisi negatif itu sampai bikin aku overthinking gitu, jadi kebawa-bawa. Nah, dari overthinking bahkan bisa malah sampai ke asam lambung gitu. Karena aku bener-bener mikirin gitu dari konten ini. Karena aku kan merasa dekat sama permasalahan yang aku hadapin, aku tuh jadi kayak kebawa-bawa gitu, ikutan overthinking gitu. Lumayan cukup berat ya. Boleh
Kalau aku karena keseringan scroll gitu, jadi aku kan sebelumnya tuh suka baca Bu. Nah setelah aku scroll sekali itu jadi pengen scroll terus. Nah terus aku ninggalin buku yang lagi aku baca. Terus juga aku merasa kayak apa yang udah aku pelajari selama itu hilang gitu aja gitu. Terus juga aku juga lagi seneng scroll TikTok kayak gitu daripada belajar kayak gitu. Jadi selain nilai aku turun, jadi apa ya, kemampuan belajar aku juga turun drastis Bu. Oke. Boleh dilanjut lagi? Oke. Jadi sebenarnya gini Bu, kalau aku susah bangun pagi Bu, karena keseringan screen time, scrolling TikTok berlebihan. Jadi kalau sampai mau tidur nih, pasti pengen doanya memegang HP terus menerus gitu. Jadi nggak ingat ternyata udah sampai jam segini, dia ngantuk nih, tapi masih pengen main HP kayak gitu. Wah, oke baik teman-teman. Terima kasih ya sudah menyampaikan atau mendeskripsikan dari permasalahan teman-teman hari ini. Jadi teman-teman dari kecanduan gadget atau screen time yang berlebihan dampaknya itu sangat besar ya. Ada yang bangunnya sering kesiangan, ada yang lupa ketika membaca buku itu isinya apa karena banyak bermain gadget, ada yang overthinking juga karena dari konten-konten pendek seperti itu, ada yang bermain game juga sampai memboroskan uang, dan ada yang juga dari permasalahan gadget ini sampai menurunnya tingkat belajar dan menurunnya dari nilai di sekolah. Oke, dari permasalahan ke-7 ini teman-teman, jadi kita akan sepakati bersama permasalahan siapa kira-kira yang akan kita bahas pada sesi konseling kelompok pada hari ini. Oke, menurut Syarifah, kira-kira siapa yang akan kita bahas permasalahannya? Kalau dari aku sih kayaknya yang paling simpel dulu dari Dina dulu deh Bu, gimana? Berhubung dari ujung juga kan. Oke, ada yang ingin menanggapi lagi? Bu izin. Tapi kayaknya kalau menurut Nina lebih baik permasalahan Amel deh, karena dari permasalahan Amel kan selain nilainya menurun, itu juga ada permasalahan lain dari kayak dia lupa yang pernah dibaca. Jadi permasalahan Nina bisa sudah mencakup permasalahan Amel, jadi bisa begini. Oke. Ada yang ingin menanggapi lagi? Aku setuju Bu, ini masalah aja. Soalnya itu ada termasuk kayak yang lain juga gitu. Oke. Oke teman-teman, sepakat ya. Kita akan membahas permasalahan dari Amel yang tadi alami. Oke, sekarang boleh Amel untuk menjelaskan secara rinci terkait permasalahan yang sekarang ini dirasakan. Jadi gini Bu, saya tuh sebenarnya nggak tahu sejak kapan saya suka scroll TikTok, Reels kayak gitu. Awalnya tuh karena saya merasa jenuh karena terlalu sering membaca seperti itu. Terus yaudah saya istirahat sejenak, tapi saya istirahatnya itu bukan tidur, tapi saya scroll TikTok, Instagram, atau nggak baca webpad, terus juga baca cerita-cerita yang ada di Instagram gitu. Itu awalnya tuh saya enjoy gitu, kayak jadi ringan gitu, jadi nggak ada beban untuk memahami satu isi buku kayak gitu. Nah tapi setelah berjalan satu minggu saya masih wajar Bu, karena baru istirahat dulu satu minggu gitu. Toh saya juga dari kemarin 1 bulan full saya baca terus gitu. Tapi ternyata setelah 1 minggu itu saya justru malah jadi lebih kecanduan lagi gitu. Saya lebih sering menghabiskan waktu saya hampir 12 jam lebih untuk scroll TikTok gitu. Saya bangun tidur, yang pertama saya lihat HP, lalu sebelum mandi saya lihat HP, scroll TikTok lagi. Terus bahkan pas dari kerja kelompok tuh saya bukan yang mengerjakan tugas, saya malah bermain HP gitu. Jadi teman-teman saya juga banyak memprotes gitu. Kenapa kamu kelihatannya lebih sering main HP daripada ngirim materi gitu. Dari situ saya sadar sih justru banyak kecanduan, apalagi banyak
juga awalnya tuh saya nggak ngerasain apa-apa, tapi setelah di kelas itu ketika guru menerapkan saya jadi susah nangkep Bu. Karena pikiran saya selalu ke TikTok, gitu, scroll ke konten-konten yang saya lihat, ke cerita-cerita yang saya baca gitu. Terus juga ketika saya ditanya sama guru gitu, biasanya saya bisa menjawab Bu, tapi ini saya nggak bisa. Jadi semua yang saya pelajari itu hilang gitu aja gitu. Dan tergantikan oleh konten-konten itu tadi gitu. Dan konten-konten itu ya kebanyakan tidak bermanfaat seperti itu. Wah, oke baik, terima kasih banyak ya kepada Amel yang telah menjelaskan apa yang permasalahan Amel rasakan dan alami saat ini. Baik, terima kasih ya kepada Amel yang telah menjelaskan masalahnya yang dialami. Oke, Ibu minta teman-teman untuk menanggapi apa permasalahan dari Amel rasakan tadi. Udah sih menanggapi. Iya sih Bu, apa yang dikatakan Kamel kayaknya emang relate ya sama ketika juga sama karena aku sendiri juga ngerasain Bu relate kayak gitu, kayak benar-benar kediskusinya HP gitu terus, padahal secara sadarnya kita tidak tahu itu salah, tapi kayak kita tuh tetap milihnya, apalagi jadi kayak pelajaran kita lupa atau bacaan-bacaan kita lupa, bahkan kayaknya buku-buku pun udah jarang kita baca karena kita lebih minat ke reels video pendek gitu. Ada yang ingin menanggapi lagi? Aku dari menanggapi berhubung ini kita masalahnya sama ya, kebanyakan screen time, tapi suatu ketika aku pernah dapat saran nih dari kakak aku gitu ya. Jadi dia itu menyarankan untuk menerapkan teknik Pomodoro. Nah, dimana dalam teknik itu katanya coba deh kamu ambil satu kesibukan selama 25 menit. Nah, terus kamu atur timer. Nah, kesibukan itu bisa kamu isi dengan sesuatu yang produktif, misalnya baca buku gitu kan. Dan tanpa terganggu, tanpa terdistract sama hal yang lain gitu ya. Misalkan kalau kita ke distract sama gadget, ya taruh dulu HP-nya. Kita fokus di 25 menit itu nggak boleh ada distraksi, nggak boleh ada gangguan yang lain. Kita fokus di baca buku. Terus kita atur timer. Nah, setelah 25 menit, nah kita kasih jeda waktu istirahat 5 menit. Nah, kalau misalkan udah 5 menit istirahat, kita ulang lagi siklus yang sama 25 menit, fokus lagi ke baca bukunya. Terus ulang lagi, jeda lagi, terus ulang lagi, terus sampai ke 4 kali siklus. Nah, kalau sudah sampai 4 siklus itu kita bisa terapkan atau bisa kita akhiri dengan istirahat panjang. Istirahat itu bisa 15 sampai 25 dan mungkin kesananya mengikuti ajaran disesuaikan gitu. Yang penting kita berhasil nih fokus di 20 menit pertama itu dan kita kasih jeda istirahat 5 menit itu tadi. Itu aja sih. Setelah diterapkan ternyata ada sedikit ini sih ya, lumayan efek sih di aku gitu ya. Oke, bagus ya saran dari Syarifah. Ada yang ingin menanggapi lagi? Ibu izin, aku izin menanggapi untuk Kamel ya. Benar sih yang dikatakan Kamel juga, aku juga pernah baca bahwa hal tersebut tuh screen time yang lebih itu mempengaruhi mata kita ya. Jadi kontrol impulsnya terganggu, jadi kita tuh tidak bisa mengembangkan perilaku kita. Itu juga sama yang aku alami, jadi aku sering banget gak seimbang jam tidurnya. Terus yang dibilang Mas Sarifah untuk melakukan itu kayaknya perlu konsisten juga ya. Itu aku susah dulu untuk melakukannya, masih susah. Oke, ada yang ingin menanggapi lagi? Saya ada izin menanggapi. Oke, silakan. Sebelum itu permasalahan masalah aku sekarang menjadi sering banget scroll TikTok dengan konten-konten yang bisa dibilang bermanfaat apapun itu gitu kan. Nah, suatu waktu ada rasa bosannya melihat TikTok pegel, bosan, akhirnya mencoba untuk scroll yang lebih bermanfaat, misalnya tata cara hidup sehat misalnya atau tata cara olahraga. Nah, ketika udah scroll itu ada rasa pengen mengaplikasikan. Nah, ketika itu udah selesai langsung aplikasikan. Nah, itu tuh bisa tergantikan dengan 20 menit itu. Jadi yang tadinya bisa scroll hal-hal yang tidak bermanfaat, coba aja scrollnya diganti. Masih tetap scroll, masih tetap pegang TikTok, tapi isinya yang diganti. Mungkin yang tadinya kalau misalnya perempuan tuh tadi suka yang nggak penting jadi masak. Jadi masak ya setidaknya itu menghasilkan lagi kan. Jadi bisa dicoba jadi diganti sama hal itu. Jadi ketika udah edukasi masak itu bisa diaplikasikan kan lumayan tuh yang bisa ditaruh dibandingkan ya scroll TikTok dengan ya yang nggak bermanfaat isinya. Coba topiknya jadi.
sesuai dengan saran dari teman-teman sih Bu, aku mulai terbuka gitu. Jadi aku mulai memikirkan cara dari syarikat tadi. Mungkin mulai besok aku akan menerapkan cara itu. Aku akan coba balik lagi membaca buku, dan ketika memang sudah enggak, aku akan istirahat dulu, terus aku akan baca lagi. Oke, jadi kesimpulannya bahwasannya permasalahan dari Amel yang dirasakan ini mungkin perlu untuk konsentrasi dan konsisten juga ya membaca buku, walaupun itu hanya 10 menit atau 5 menit. Yang penting kita konsisten dan jauhkan dulu tuh gadget-gadget yang ada di dekat kita atau distraksi-distraksi yang lainnya. Dan yang disarankan tadi oleh Sandi ya, bahwasannya ketika kita scroll konten-konten yang tidak bermanfaat, kita ganti dengan konten-konten yang bermanfaat seperti konten memasak, konten hidup sehat, berolahraga, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, Ibu mau teman-teman setelah ini menyampaikan kesan dan pesan ya. Silahkan, ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesan dalam sesi konseling kelompok pada hari ini? Oke, aku mau memberikan pesan sih Bu. Untuk konseling hari ini, aku rasa cukup berkesan buat aku, dan karena sesi konseling hari ini tuh benar-benar membuat aku semangat lagi untuk mulai baca dan untuk menerapkan konsisten di diri aku sendiri untuk mulai baca, dan juga untuk mengurangi scrolling tadi. Mungkin aku sesekali akan balik lagi scroll, tapi aku akan scroll yang lebih bermanfaat lagi. Oke, selanjutnya ada yang menyampaikan lagi? Aku Bu, Oke. pesan gitu ya. Iya, boleh. Pesan untuk kita yang tadi punya trouble masing-masing dari segi gadget, pesannya kita kan tadi udah mendengar dari kita masing-masing kan. Nah, pesannya semoga kita jangan sampai melakukan hal yang dari teman-teman itu lakukan, dari yang kita lakukan gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pesan untuk wadah ini ya, untuk wadah konseling ini ya mudah-mudahan akan tetap terus ada Ibu sebagai konselor dan wadah ini sebagai konselor untuk kami. Kenapa? Karena kami generasi muda sangat banyak trouble yang di luar sana, dan minimal kita butuh didengarkan. Oke, terima kasih banyak ya kepada Amel dan Sandi yang telah menyampaikan nih pesan dan pesannya, sangat bermanfaat sekali ya kesan konseling kelompok pada hari ini. Oke, di sekarang ini kan kita membahas permasalahan dari Amel ya. Untuk permasalahan di minggu selanjutnya, kira-kira yang akan dibahas permasalahan siapa? Ada yang ingin menyampaikan? Boleh Bu, karena aku butuh solusi, mungkin di pertemuan selanjutnya aku bersedia untuk agar permasalahan aku diangkat sebagai topik untuk dicari solusinya. Oke, gimana dari teman-teman yang lain? Setuju. Oke, jadi kita sepakat dan setuju ya untuk minggu selanjutnya permasalahan yang akan dibahas yaitu permasalahannya syariah. Oh iya, sebelum menutup kegiatan konseling pada hari ini, Ibu juga tidak lupa untuk membagikan angket kepuasan pelayanan kelompok atau konseling kelompok dan beserta angket evaluasi. Nah, nanti Ibu mengharapkan kepada teman-teman untuk mengisi supaya Ibu bisa mengoreksi dari kekurangan konseling kelompok hari ini itu apa saja. Oke? Ira boleh dibagikan? Baik Ibu. Oke, terima kasih Ira. Oke, Ibu izin mengucapkan kembali ya kepada teman-teman jangan lupa angkat evaluasi dan kepuasan pelayanan konseling kelompok ini diisi oleh
Ibu. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada sesi konseling kelompok hari ini, kita tutup dengan doa lagi yang akan ditutup oleh atau dipimpin oleh Kamel. Persilakan. Teman-teman, kita akhiri sesi konseling kelompok ini dengan membaca hamdalah. Doa selesai. Oke, terima kasih Amel. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi konseling kelompok pada hari ini. Dan jangan lupa ya, nanti angket serta evaluasi ini dikumpulkan di meja ini.